Sekarang kan masyarakat itu semakin lama semakin cerdas. Nah, jadi mereka memang bisa memilih siapa perwakilannya. Nah, mungkin kuncinya adalah bagaimana komunikasi kita dengan masyarakat, dan mungkin bukan janji ya, tapi semacam visi misi kita itu harus terkomunikasikan. Kemudian juga kita bisa memberikan mereka juga bukti kalau kita sudah terpilih. Sehingga apalagi sebagai perempuan ya, kita harus menjadi mungkin role model juga, karena kalau udah perempuan terus ketika terpilih tidak amanah, mungkin orang juga untuk yang ke depan jadi males ya milih lagi perempuan menjadi perwakilannya. Nah, nanti kalau pemilih sudah lebih teredukasi bahwa perempuan itu sebenarnya juga mampu, tentu akan memudahkan calon-calon perempuan. Tapi perempuan yang udah terpilih, nah harus menjadi saya sebut teladan kali ya, atau role model, contoh gitu. Soalnya kalau kita bagus, orang terus juga, iya kalau perempuan ternyata lebih rajin. Oh iya ya, kalau perempuan lebih bisa menyampaikan aspirasi kita, lebih bisa dipercaya dan sebagainya, atau apapun lah. Hal-hal positif tentang perempuan itu harus digaungkan. Banyak yang beranggapan bahwa dunia politik merupakan dunianya laki-laki, sehingga perempuan seolah tabu untuk terjun ke dalamnya. Namun anggapan tersebut sangatlah salah, karena di dunia demokrasi, perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih dan memilih. Di episode kali ini, saya Iva Adelita akan berbincang terkait dengan program peningkatan peran, kapasitas, dan kompetensi anggota legislatif perempuan bersama dengan Ibu Hetifah Saifudian, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ibu. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Kemendagri. Sehat Ibu. Alhamdulillah. Ini baru saja selesai paripurna. Senang ya bisa ngobrol-ngobrol sama Iva. Sama-sama Ibu, kami juga sangat merasa terhormat ini bisa Ibu sediakan waktu buat kita berbincang-bincang terutama ke mitra Kemendagri. Terima kasih banyak ya Ibu. Sama-sama, ini kesempatan yang luar biasa. Ibu, kita kali ini gak akan ngobrolin terkait dengan pemilu, apalagi politik pemilu serentak di tahun 2024, tapi kita akan ngobrolin terkait dengan program peningkatan peran, kapasitas, dan kompetensi anggota legislatif perempuan yang digagas oleh lembaga yang Ibu dirikan, yaitu Bitras Advisory ya Bu. Ya. Ibu, sebelum kita lebih jauh nih mengenai program ini, kita pengen kenal Ibu lebih dekat dulu sebelumnya. Jadi berdasarkan profil yang tim kami terima, Ibu ini ternyata sudah menjadi anggota DPR sebanyak 3 periode Ibu. Sekali. Alhamdulillah ya Ibu ya. Kalau boleh tahu nih Bu, apa sih latar belakang Ibu sebelum menjadi anggota DPR RI? Jadi saya sebelum menjadi DPR itu adalah mungkin profesional ya atau aktivis ya, dan banyak juga loh bantu Kemendagri untuk menyusun beberapa kebijakan misalnya terkait dengan otonomi daerah dan juga hal-hal lain terkait dengan pemerintahan di daerah ya. Nah, ketika itu saya banyak mendirikan lembaga-lembaga NGO. Ada AK3 Pusat Analisis Sosial, Perkumpulan Inisiatif, dan juga Bitras Advisory Group ini. Terutamanya setelah reformasi, karena saya merasa bahwa banyak sekali pemerintah daerah tuh yang ingin berubah dan ingin mendorong inovasi. Kemudian juga kita perlu satu model kepemimpinan yang baru di era reformasi. Maka kami
bertekad ya untuk bisa ikut mendampingi gitu ya, pemerintah yang memang inovatif itu supaya lebih cepat lagi proses reformasi berjalan. Kira-kira sih seperti itu. Nah, kemudian pada saat pemilu memang di tahun 2009 itu cukup spesial, ya kan? Karena banyak kesempatan yang dibukakan pada kaum perempuan. Peraturannya sendiri juga sudah lebih kondusif, ya, ada semacam afirmasi kan bagi perempuan jika ingin menjadi anggota legislatif, dan partai-partai politik juga mulai membuka diri. Nah, saya pikir-pikir gitu ya, bukan berarti kegiatan di Bitras dan grup NGO lainnya itu tidak penting, tetapi saya berpikir kalau saya terjun ke politik, maka daya pengaruh dari apa yang saya lakukan mungkin bisa lebih luas lagi. Kalau di Bitras bisa mungkin mendampingi 10 atau 20 atau 30 Pemda. Kalau kita di DPR mampu membuat satu kebijakan yang baik, tentunya semua pemerintah daerah akan terpengaruh. Oke. Ibu kemudian berarti berangkat dari seorang aktivis, terus Ibu gregetan, penasaran gitu, Ibu pengen terjun langsung seperti itu ya Bu. Akhirnya Ibu memilih, tertarik menjadi anggota DPR RI. Ya, jadi politisi lah ya, alhamdulillah. Karena dari lewat DPR RI cangkupannya lebih luas seperti itu ya. Daya pengaruhnya lebih luas, dan efek dari apa yang kita lakukan itu bisa lebih dalam dan lebih bermakna lagi. Ibu, kalau kita sudah dapat nih informasi, Ibu ini daerah pemilihannya Kalimantan Timur. Tapi kami baca-baca Ibu lahir di Bandung, riwayat pendidikan juga kebanyakan di Bandung. Terus apa kemudian yang membawa Ibu akhirnya memilih Kalimantan Timur sebagai daerah pemilihan? Menarik juga ya, ini jadi mengingat lagi peristiwa beberapa belas tahun lalu gitu. Jadi memang ketika kita memutuskan untuk menjadi politisi dan kita nanti sudah terpilih menjadi DPR, tentunya kita itu harus memikirkan bangsa Indonesia ya. Jadi bukan semata-mata mewakili suatu daerah ataupun semata-mata mewakili suatu partai, tetapi untuk bisa terpilih tentu saja media yang diperlukan, di mana kompetensi kita, kemudian juga proses kaderisasi berjalan dan peluang diberikan itu tentunya dari suatu partai politik, dan harus merepresentasikan. Dalam kerangka representasi ini tentu harus ada daerah pemilihannya. Nah, kebetulan memang Kalimantan Timur itu sangat unik ya, sangat terbuka, open-minded orang-orangnya. Mereka juga tahu dari awal bahwa saya bukan lahir di Kaltim, tapi saya selalu mengatakan mungkin saya dilahirkan untuk membawa Kaltim ke pusat gitu. Dan ternyata alhamdulillah ya, dengan beberapa pengaturan yang dibuat, termasuk bahkan saya ikut juga di salah satu pansus terkait ibu kota, pemindahan ibu kota, dan sekarang ibu kota Nusantara ada di Kaltim. Kebetulan saya juga backgroundnya adalah tata kota di ITB. Kok kayaknya pas banget ya gitu. Jadi rupanya Tuhan sudah memberikan saya kesempatan untuk mengangkat daerah pemilihan saya sedemikian rupa melalui peran saya di DPR. Ketika tidak menutup kemungkinan nih Bu ya, pastikan ketika masyarakat memilih wakilnya itu pasti lebih mengutamakan, mendominankan yang asli dari daerahnya. Bagaimana cara Ibu meyakinkan para masyarakat bahwa meskipun bukan dari daerah itu, tapi saya akhirnya ditunjuk memang untuk melahirkan Kalimantan Timur yang baru seperti itu ya Bu? Jadi memang tentu saja ya, sekarang kan masyarakat itu semakin lama semakin cerdas. Nah, jadi mereka memang bisa memilih siapa perwakilannya. Nah, mungkin kuncinya adalah bagaimana komunikasi kita dengan masyarakat, dan mungkin bukan janji ya, tapi semacam visi misi kita itu harus terkomunikasikan. Kemudian juga kita bisa memberikan mereka juga bukti kalau kita sudah terpilih. Sehingga apalagi sebagai perempuan ya, kita harus menjadi mungkin role model juga, karena kalau udah perempuan terus ketika terpilih tidak amanah, mungkin orang juga untuk yang ke depan jadi males ya milih lagi perempuan menjadi perwakilannya, atau memilih orang dari luar Kaltim menjadi perwakilannya gitu. Tetapi jika kita sampaikan gitu ya bahwa
yang penting gitu ya, suara dan aspirasi dari masyarakat itu akan tersampaikan. Makanya waktu itu juga tagline saya bersuara untuk Kaltim, bukan janji pasti saya akan memberi ini itu, tidak, tapi janji akan menyuarakan. Nanti ada yang sukses, ada yang nggak sukses, tapi yang penting setiap aspirasi harus disuarakan. Jadi mungkin itu ya kali yang membuat masyarakat salah satunya ya ingin memberi kepercayaannya ada Ibu ya, ada saya, dan mudah-mudahan lah ya Mbak. Amin, kita doakan bersama Ibu. Terus amanah. Amin. Ibu, menurut informasi lagi nih, ternyata suami Ibu Hetiva ini seorang anggota DPR juga nih Bu. Oh enggak sih, suami aku bukan anggota DPR juga. Tapi dia sangat suportif. Dan juga dari anak saya 4 ya, putri, mereka tidak ada juga yang sekarang menjadi anggota DPR atau mungkin belum kali ya, belum ada yang terjun langsung, tetapi yang paling besar ini sudah pernah juga berpengalaman menjadi calon anggota legislatif. Nah mungkin dari situ itu juga menurut saya pentingnya untuk bisa memberi kesempatan kepada keluarga memahami kehidupan seorang politisi, dan perlu kerelaan keluarga juga karena tidak mudah menjadi wakil rakyat gitu. Waktu, pikiran, dan segala hal yang kita miliki itu sudah bukan milik kita sendiri gitu, tapi juga menjadi milik publik. Jadi itu yang udah harus disadari oleh keluarga ya. Jadi kalau misalnya satu saat gitu ada pilihan antara rapat dengan ulang tahun anak, ya tentu bukan tidak mungkin gitu ya, saya harus memilih yang lebih penting, dan itu tidak boleh membuat keluarga merasa kecewa, dalam arti mungkin menganggap bahwa kita sebagai ibu jadi tidak memperhatikan mereka. Mereka sudah sangat harus menyadari hal ini, dan itu akan sangat melegakan ya. Jadi kita juga tenang kerjanya. Berarti keluarga sangat besar mendukung, mensupport sangat Ibu ya Bu? Besar pengaruhnya. Menurut saya sih, terutama untuk anggota DPR perempuan ya, memang dukungan keluarga itu penting. Termasuk ketika menjadi caleg pun, gitu ya, kalau ada anggota keluarga terdekat seperti suami atau anak-anak itu tidak rela kita menjadi caleg, pasti sangat sulit untuk kita bisa fokus gitu, karena melakukan satu proses kontestasi yang seperti pemilu itu membutuhkan energi maupun juga komitmen yang sangat luar biasa. Ibu Hetiva sudah menjadi anggota DPR sejak tahun 2019 nih Bu. Baik, tentunya 2009 maaf Ibu, 2009. Tentunya kapasitas Ibu di tahun pertama sampai saat ini itu berbeda Bu. Boleh di-share Bu kepada mitra Kemendagri cara Ibu meningkatkan kapasitas dan mampu bertahan bersaing dengan anggota parlemen lainnya? Ya pasti ya, walaupun saya sudah berpengalaman waktu menjadi anggota DPR itu sebenarnya tidak mudah. Betul ya, gitu. Jadi saya sudah 20 tahun berpengalaman sebagai profesional. Tapi ketika masuk ke dunia politik, banyak sekali hal yang sangat berbeda. Gitu, dari mulai cara kita berkomunikasi, gitu. Berkomunikasi di dunia politik dengan berkomunikasi di dunia akademik dan profesi itu, profesional itu beda. Gitu. Jadi yang penting adalah bagaimana ya level of acceptance atau penerimaan orang kepada kita itu harus tinggi, bukan kelihatan kita tuh sangat pintar menguasai suatu masalah, tapi orang jadi tetap tidak mendukung kita gitu. Jadi di dalam politik itu agak beda. Jadi kapasitas sebagai anggota DPR atau politisi itu memang harus selalu diasah. Gitu ya. Pertama tadi bagaimana isi pikiran kita. Karena situasi masyarakat sangat dinamis, situasi daerah pemilihan sangat dinamis, kemudian konstelasi internasional berubah. Nah semua itu kita harus sensitif, jadi harus kita asah mungkin political sense kita ya gitu. Yang kedua tentu saja kita juga harus asah empati kita di hati kita gitu loh. Jangan sampai karena saking udah biasa lihat orang yang susah pergi ke dapil ada aja masalah, kita kurang sensitif lagi. Jadi tetap itu harus diasah-asah terus juga gitu. Nggak boleh kalau ada orang minta tolong nge-WA atau apa kita acuhkan, apa kita tidak acuh gitu ya. Acuh atau tidak acuh ya, pokoknya tidak boleh kita biarkan. Nah kemudian juga yang tidak kalah penting adalah mengasah mungkin nyali kita ya. Nah itu yang mungkin perempuan
banyak yang menghadapi masalah, termasuk saya. Percaya nggak sih 2 tahun saya perlu waktu untuk memberanikan diri bicara di paripurna, gitu. Karena waktu mau ngomong aja kan harus merebut mikrofon kan, kalau kita rasanya jadi Ibu awalnya juga dulu punya perasaan jadi tidak percaya diri sebenarnya. Public speaking bukan dalam arti kayak kita ngomong seperti di seminar gitu ya. Sebagai profesional kan biasanya gitu, ngomong di seminar. Tapi kalau sebagai politisi konsekuensinya juga besar, takut salah juga kan, salah ngomong bisa terpeleset. Tapi kita juga ingin membuat satu statement, waktu cuma pendek, kan kita nggak bisa ngomongnya seperti di dunia akademisi sampai 20 menit gitu. Ini tuh maksimal 3 atau 5 menit. Itu harus sudah, apalagi kalau kita ditanya media gitu. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang membuat saya berpikir kayaknya perlu deh peningkatan kapasitas dan kompetensi anggota perempuan, karena saya ngerasain sendiri betapa sulitnya untuk bisa secara cepat meningkatkan kompetensi kita kalau kita tidak dibantu. Berarti berangkat dari pengalaman Ibu sendiri ya, karena memang seiring perkembangannya zaman, perempuan itu harus memisahkan diri, menempatkan diri ya Bu ya, betul. Belajar dari pengalaman, mengasah simpati, empati, pengetahuannya seperti itu. Akhirnya itu yang kemudian membawa Ibu beserta tim Ibu menginisiasi program Bitras ini. Jadi dengan Bitras kemudian juga kemudian menggandeng KPPI juga ya, Kampus Perempuan Politik Indonesia, dan saya kira responnya sangat bagus ya. Anggota-anggota DPRD itu juga ternyata banyak yang seperti saya juga gitu. Pengalaman seperti misalnya ini. Tadi analisis anggaran kan banyak yang backgroundnya mungkin bukan. Dari anggaran ataupun kebijakan publik. Saya aja yang belajarnya S2 kebijakan publik, S3-nya politik, masih terbata-bata waktu prakteknya gitu. Gimana mereka yang backgroundnya bukan itu. Nah, oleh sebab itu perlu kan percepatan sharing pengalaman. Jadi saya juga selalu menyempatkan sih, kalau saya ada kesempatan juga ingin sharing. Dan ternyata banyak teman DPR juga yang sebenarnya juga tertarik sharing. Tadi juga saya ketemu salah satu pengurus sekjen dari Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia yang juga mau itu nanti sharing gitu kalau ada kesempatan dengan teman-teman, baik itu yang anggota DPR maupun yang pernah menjadi anggota DPR, sebaiknya juga bisa mengangkat perempuan lain atau mempercepat mereka meningkatkan kompetensi dan kapasitasnya. Ibu, untuk materi dan metode pelatihan Bitras ini seperti apa Bu? Sepertinya sih kalau saya ikuti ya banyak perkembangan ya dari masa ke masa tuh bisa saja ada semacam adjustment ya, ada modifikasi. Waktu itu pernah juga ya ada topik yang terkait dengan penguatan mental dan psikologis perempuan. Karena tadi kan soal nyali. Terus kita sering kali stres menghadapi pekerjaan yang, karena kita sering multitasking kan, masih juga kerja di rumah tangga, masih juga kerja di sosial masyarakat, tapi juga sebagai DPR juga. Jadi kita harus bisa memanage mental kita, bagi waktu dan sebagainya gitu. Nah, mungkin lama-kelamaan sekarang kesadaran akan itu udah tinggi dan perempuan udah lebih terampil ya. Sekarang kita justru ada aspek-aspek teknis ya, kayaknya yang teman-teman beri kepada perempuan DPRD itu dan perempuan politisi, misalnya analisis anggaran, karena itu teknis tapi sangat penting gitu. Bagaimana kalau kita dikasih draft APBD, tiba-tiba dalam waktu singkat tuh kita harus bisa tahu apa kelemahannya misalnya. Nah, itu dulu karena saya juga memang mendalami itu, saya pikir bagus deh kalau itu diberikan, dan ternyata itu juga sangat bermanfaat. Kemudian ini yang akhirnya juga menjadi salah satu materi topik ya. Dan yang juga juga yang menarik ya, saya juga senang karena ada beberapa support ya dari teman-teman media gitu. Mbak Umi Lubis itu kan juga mungkin dia satu-satunya anggota Dewan Pers Perempuan di masa sebelum, kan baru-baru ini juga ada ya perempuan, tapi sebelumnya tuh Mbak Uni itu dia seorang aktivis juga kan, saya anggap dia punya idealisme, tapi dia mau sharing kepada perempuan-perempuan politisi gimana menghadapi media dan melakukan komunikasi politik. Itu bagus banget dengan praktek. Jadi bukan cuma sekedar dikasih teori-teori, tapi dipraktekkan. Gimana kalau kita berhadapan sama media,
kemudian nanti dikasih feedback ya oleh Mbak Uni gitu. Jadi itu juga menurut saya menarik ya topik itu. Bahkan sekarang terkait medsos gitu, saya kira keterampilan berteknologi dan media sosial bagi perempuan itu sangat penting, karena banyak perempuan yang dianggap mungkin gaptek gitu ya. Jadi kita kurang bisa secara bijak menggunakan media sosial. Padahal dengan media sosial yang efektif, ya saya berusaha sih, saya juga kan seorang nenek ya, tapi saya berusaha untuk terus menggunakan media sosial saya untuk menjangkau berbagai kalangan, termasuk anak-anak muda. Dan di situ kelihatan sekali aspirasi dan pemikiran mereka tentang misalnya soal pendidikan, itu kan sangat penting. Jadi dengan adanya media sosial itu saya terbantu sekali. Tidak harus saya setiap saat ke daerah-daerah, misalnya ke Kaltim, tapi mereka udah bisa kasih kita tersampaikan apa yang Ibu mau sampaikan. Saat itu pun udah bisa, misalnya ketika kita masuk di masa COVID, ada masalah dengan pembelajaran jarak jauh, langsung ratusan komen masuk kan. Saya cuma tanya aja di Instagram saya, teman-teman gimana nih pembelajarannya di masa COVID sekarang gitu kan, dari rumahnya, pembelajaran dari rumah ya. Yang orang tua juga mengeluhkan mungkin bagaimana sulitnya mereka sebagai orang tua, yang mahasiswa juga mengeluhkan, ataupun yang siswa pun bisa gitu menyampaikan keluhannya secara instan. Media sosial tadi, bijak menggunakan media sosial ya Bu. Ibu untuk pelatihan ini juga itu pesertanya itu apakah harus anggota parlemen ataukah bisa calon atau yang sudah pernah menjadi parlemen? Nah, sebetulnya memprioritaskannya yang sudah ya, karena tadi yang sudah pun sebetulnya juga masih butuh peningkatan kapasitas. Kenapa seperti Tapi itu? kemudian karena tadi kita bekerja sama dengan KPPI ya. KPPI punya satu aspirasi juga. Ini sebenarnya banyak perempuan lintas partai ya, yang mereka itu ingin menjadi anggota legislatif. Tapi mungkin mereka itu sebenarnya bagus, cuma mereka masih ragu gitu ya. Jadi, nah di situ juga penting mungkin penyampaian tentang bagaimana strategi kita kaum perempuan menghadapi momen-momen politik yang penting seperti pemilu itu. Nah, jadi yang tadinya perempuan itu tidak termotivasi atau agak ragu, kemudian karena mereka merasa mendapatkan peningkatan kapasitas, termasuk juga bagaimana mereka nanti berstrategi, itu juga membuat mereka menjadi lebih percaya diri. Nah, jadi akhirnya digabung gitu. Jadi di dalam satu momen kadang ada diberi kesempatan juga ya kepada mereka yang belum, ada yang sudah pasti, tapi yang belum pun tapi sudah pasti dia itu adalah mungkin pengurus yang berpengaruh di suatu organisasi sayap partai tertentu di daerah itu, dan prospek dia juga nanti menjadi caleg dan terpilih juga cukup tinggi, ya silakan gitu. Nah, nanti bisa saling ini juga, jadi akhirnya antara yang sudah menjadi maupun yang masih menjadi kader itu terjadi komunikasi juga agar sinkron sih. Iya, jadi harapan mereka apa kepada perempuan yang udah jadi gitu kan, bisa terus perempuan yang udah jadi dukung juga, atau apa bentuk masukannya dari aktivis perempuan supaya kebijakan yang dibuat di DPRD misalnya perdanya itu lebih sensitif gender gitu. Jadi ada sih efek mungkin networkingnya dari acara-acara pelatihan yang kalau saya lihat. Ibu, ini kita dapat data nih dari Dukcapil, riset data dari Dukcapil Kemendagri itu menyampaikan bahwa di tahun 2022 jumlah penduduk perempuan di Indonesia sebesar 49,5%. Sedangkan jumlah perempuan yang menjadi anggota legislatif menurut data BPS itu sebesar 20,8% di DPR dan 30,8%-nya di DPRD provinsi dan kabupaten kota. Bagaimana tanggapan Ibu Hetifah terhadap data tersebut? Apakah sudah ideal untuk memenuhi keterwakilan perempuan? Sebetulnya kalau ya berbagai pengalaman termasuk di dunia internasional menunjukkan tingkat representasi perempuan itu supaya dia bisa berpengaruh ya kepada proses pengambilan keputusan itu sekurang-kurangnya sebenarnya 30%. Nah, sekarang kita sudah punya afirmasi. Hanya afirmasi ini untuk candidacy, jadi untuk menjadi calon. Nah, dan dari tahun ke tahun sebenarnya menjadi calonnya itu dan udah tinggi loh, udah naik. Bukan cuma 30%, mungkin udah mendekati 40%.
Tapi yang terpilihnya itu seputar 20%. Nah, berarti apa? Berarti tingkat keterpilihan calon legislatif perempuan itu dibandingkan calon yang laki-laki lebih rendah gitu. Walaupun misalnya tadi calonnya 40%, yang kepilihnya 20% kan, atau di daerah bahkan lebih rendah lagi, lebih kecil dari 20%. Nah, oleh sebab itu yang kita harus lakukan adalah bisa misalnya tadi tingkatkan terus jumlah calon perempuannya. Katakanlah kalau calonnya 50%, mungkin yang terpilih 30%. Atau berikan kesempatan, kan sekarang udah ada zipper system tuh. Karena terbukti sih makin bagus nomor urutnya, semakin percaya masyarakat. Jadi kalau ada perempuan di nomor 1 lebih banyak, prospek keterpilihannya jadi lebih tinggi. Seperti itu. Itu berpengaruh juga ya? Berpengaruh jelas, karena sekitar mungkin sebagian besar dari perempuan yang terpilih itu di urutnya 1 atau 2 gitu. Jadi karena partai meletakkan perempuan di nomor 1 atau 2, itu masyarakat memang senangnya itu dulu. Walaupun bukan tidak mungkin perempuan yang nomor 7 ataupun nomor 6, kalau banyak yang memilih ya tetap dia terpilih menjadi anggota. Kan sekarang kan berdasarkan suara terbanyak. Nah, tapi makin bagus nomornya, makin tinggi nomornya, prospek terpilihnya lebih besar. 1, 2, 3 lah itu kan yang paling bagus gitu. Kalau dari penyampaian Ibu tadi, berarti untuk sisi kuantitas ini masih kurang keterwakilan perempuan. Masih kurang, masih. Minimal kita pengen minimal 30%. Kalau bisa ya lebih. Sesuai seperti undang-undang di negara-negara lain pun, iya. Agar berpengaruh, ya lebih berpengaruh seperti itu. Iya, lebih berpengaruh kan, kalau lagi rapat-rapat tuh terasa gitu. Kalau perempuannya agak banyak tuh udah ngefek. Tuh, tapi memang undang-undang mengaturnya adalah representasi sebagai calon. Jadi tidak menentukan jumlah anggota DPR itu harus 30% perempuan, tapi calonnya gitu ya. Akibatnya calon kan boleh dipilih, boleh tidak. Nah, oleh sebab itu selain kesiapan pribadi kita ya untuk bisa memenangkan kontestasi, sebenarnya paling penting adalah kesiapan masyarakat atau pemilih untuk juga memberi kepercayaan kepada perempuan. Karena ada juga sih efek, mungkin tadi ya, efek pemilih ini sangat penting. Mungkin mereka meragukan kalau perempuan menjadi politisi itu mungkin kapasitasnya enggak, ya karena terlebih lagi memang ada budaya pemikiran ya Bu ya. Iya, seolah-olah itu tuh lebih enak politik itu maskulin, perempuan lebih itu dipimpin. Jadi itu yang harus kita lakukan, edukasi juga. Nah, nanti kalau pemilih sudah lebih teredukasi bahwa perempuan itu sebenarnya juga mampu, tentu akan memudahkan calon-calon perempuan. Tapi perempuan yang udah terpilih, nah harus menjadi, saya sebut apa ya, teladan kali ya, atau role model, contoh gitu. Soalnya kalau kita bagus, orang terus juga, iya kalau perempuan ternyata lebih rajin, oh iya ya kalau perempuan lebih bisa menyampaikan aspirasi kita, lebih bisa dipercaya dan sebagainya, atau apapun lah hal-hal positif tentang perempuan itu harus digaungkan. Ibu, mengapa menurut pandangan Ibu ketika perempuan ini banyak, keterwakilan perempuan banyak, itu berpengaruh Bu? Apakah dengan adanya perempuan, isu-isunya itu lebih banyak terkait dengan perempuan? Bagaimana dengan isu yang lain? Jadi kita kan sekarang punya representasi tuh dari sisi jumlah nih ya, masih ngomong soal jumlah aja masih kurang. Gitu, bayangin aja, karena kita tuh kan rapat ya, seperti saya memimpin di Komisi 10 gitu. Terus ada hal-hal yang sangat penting ya, misalnya waktu saya bahas undang-undang tentang psikologi. Nah, karena banyak perempuannya yang vokal, itu aspek-aspek yang mungkin tadi ya terkait dengan layanan psikologi itu lebih mudah diambil keputusan. Nah, tapi waktu undang-undang pemilu itu perempuannya tuh cuma 1, 2, 3 kali ya. Dari mungkin jumlah pansusnya tuh berapa ya? 20 apa 50 waktu itu. Ya, kita tuh jadi minoritas. Dan ketika kita mengusulkan, misalnya waktu itu pernah ya mengusulkan anggota KPU yang 7 orang itu sekurang-kurangnya 30% perempuan misalnya gitu. Karena kita ingin penyelenggara pemilu juga kalau lebih banyak perempuan bisa mensupport perempuan gitu. Tapi banyak komen juga dari anggota yang
laki-laki, aduh nggak kebayang ya kalau ada 3 dari 7 KPU tuh perempuan, katanya gitu. Iya. Terus juga seperti sekarang aja banyak yang masih mempertanyakan mengapa caleg juga harus 30% perempuan, karena ternyata tidak mudah mengisi posisi itu. Gitu ya. Jadi ini perjuangan sih. Jadi semakin banyak nanti perempuan yang punya perspektif kesetaraan akan semakin bagus, karena isu-isu yang terkait dengan kesetaraan gender pasti otomatis sih terangkat gitu. Walaupun saya tidak mengatakan bahwa laki-laki pasti tidak sensitif gender ya, karena saya juga melihat ada anggota-anggota laki-laki sangat bagus karena dia juga menyadari pentingnya keterwakilan perempuan dan juga keadilan dalam setiap pengambilan keputusan. Ibu, kemudian bagaimana kalau dari sisi kualitas anggota legislatif perempuan menurut pandangan Ibu saat ini? Sebetulnya kalau dari sisi pendidikan justru malah melebihi rata-rata, dan saya yakin kalau jumlah perempuan yang terpilih nanti bertambah, dia akan menggantikan laki-laki yang mediocre. Maksudnya laki-laki yang biasa-biasa, laki-laki yang jelek itu akan digantikan oleh perempuan yang lebih bagus. Karena kan kalau misalnya sekarang perempuan 20% jadi 30%, 10%-nya itu pasti kualitasnya akan lebih tinggi dari laki-laki yang tersisih. Berarti secara keseluruhan itu parlemennya atau DPRD-nya itu pasti kualitas SDM-nya akan meningkat. Gitu, saya yakin sekali. Jadi peran kiprah kaum perempuan di Indonesia ini sebenarnya sangat berpengaruh ya dari sisi edukasi ataupun tadi ya misalnya dari sisi kapasitas dalam arti dasar. Tapi tadi kekurangannya ya tadi kalau untuk di dunia politik kan perlu keterampilan baru. Jadi kalau dari sisi pendidikan rata-rata justru perempuan itu pendidikannya lebih tinggi. Jadi S2, S3 banyak gitu yang kita inginkan adalah perempuan yang memiliki tadi keterampilan berpolitik sehingga ketika masuk di dalam proses kontestasi gagasan ya kan kalau di politik itu pasti kita setiap hari bersaing soal ide dan gagasan. Nah perempuan juga mampu berpengaruh itu sih. Jadi kita tidak hanya memperhatikan dari sisi kuantitas jumlah, tapi dari sisi kualitas juga harus diperhatikan, didorong terus agar pandangan terhadap perempuan ini beda seperti itu ya, karena perempuan akhirnya punya pengaruh yang besar nih ketika kualitasnya juga ikutan naik. Iya betul, dan masyarakat kan sering juga tidak adil ya kalau menilai perempuan. Kalau kita misalnya tadi terlalu banyak bicara, dibilangnya cerewet. Kalau laki-laki yang banyak bicara dibilang vokal gitu kan. Kalau kita diam salah gitu kan. Kok perempuan tidak mau berpendapat walaupun dia hadir di situ. Nah jadi kita itu harus mengubah persepsi negatif tentang perempuan dengan tindakan ya. Nah, dan tindakan itu nggak bisa 1-2 orang, harus kolektif juga gitu. Jadi makin banyak perempuan yang mengambil posisi-posisi leadership. Saya tadi bangga ya, hari ini paripurna, bayangkan yang pidato ketua DPR-nya perempuan, yang membuat laporan hasil dari pemeriksaan di BPK, ketua BPK-nya perempuan. Ada pemilihan Komnas HAM dan tadi diumumkan 3 orang perempuan dari 9. Itu belum pernah terjadi karena yang lalu cuma 1 gitu. Jadi berarti wah ini udah eranya kepemimpinan perempuan tuh semakin meningkat dan mereka tuh nanti jadi contoh gitu. Ini yang sangat hari ini tuh membanggakan sekali loh. Terpancar dari aura ibu ini. Kayaknya ibu happy banget. Iya benar. Ternyata perempuan hari ini lagi di atas ya bu ya. Betul. Karena lo kok pidato semua pidato di nggak mudah loh berpidato di dalam satu forum yang sangat sangat sakral ya seperti paripurna. Itu kita aja sebagai anggota mau bicara juga sering ragu, ini tuh mereka pidato di depan gitu ya, itu benar-benar membanggakan. Ibu, apakah ada tantangan yang pernah Ibu hadapi untuk bisa berkompetensi dengan legislatif laki-laki? Wah, kalau soal tantangan sih bukan pernah lagi ya, selalu, bahkan sampai hari ini pun pasti. Bagaimana cara Ibu menghadapi keadaan itu? Menghadapi seperti itu, pertama jangan baper, ya kan, karena di dalam tadi kontestasi satu pemikiran atau gagasan, kita kadang tidak berhasil, kadang kita berhasil, dan itu tuh setiap hari terjadi gitu. Misalnya saya setuju A, kemudian ada teman saya setuju B, kemudian ternyata tadi apalagi kalau sampai voting pasti banyakkan laki-lakinya.
Tapi ada juga kejadian-kejadian yang membanggakan sebagai suatu keberhasilan gitu ya. Jadi kita juga harus merayakan small victory untuk membuat kita menjadi terus bersemangat ya, gitu. Karena kalah satu kali itu tidak berarti kita selalu gagal, gitu. Kalau di dunia politik itu ya memang tiap hari kita akan berkontestasi, gitu. Apakah kita akan melakukan ini? Apakah kita akan membentuk ini? Apakah kita akan mengkritisi ini? Kita menerima nggak anggaran 2023 yang seperti ini? Apa yang harus dirubah dan sebagainya? Kan itu terus tiap hari. Dan nggak selalu apa yang kita pikir kita merasa menang sendiri mampu mempengaruhi teman kita juga. Jadi ya disitulah makanya keterampilan berkomunikasi, lobby. Komunikasi bukan hanya yang resmi-resmi ya, termasuk juga membantu media di dalam menginfokan apa yang sedang kita lakukan. Bahkan sekarang tuh terbuka loh rapat-rapat kita pakai streaming, publik bisa nonton langsung gitu kan. Jadi kadang itu membuat kita jadi ragu-ragu, soalnya semua orang jadi nyorot kita gitu kan. Atau ada yang jadi suka berlebihan karena mau ditonton. Nah jadi gimana kita bisa menjaga balance di dalam semua hal, sewajarnya gitu. Kita tetap bekerja, kemudian kita tidak harus tadi selalu kecewa ataupun selalu jumawa gitu. Yeah. Ibu kemudian nih berdasarkan data dari Puskapol UI bahwa terdapat beberapa provinsi yang tidak ada keterwakilan perempuan di DPR, yaitu dari Kepulauan Riau, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan Papua Barat. Sedangkan dalam Undang-Undang Pemilu itu disyaratkan bahwa komposisi keanggotaan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Iya. Bagaimana tanggapan Ibu terhadap data tersebut? Apa yang menyebabkan keterwakilan perempuan tidak ada di DPRD provinsi daerah itu? Jadi tadi saya sampaikan ada dua amanat. Yang pertama, keterwakilan di dalam kepengurusan partai. Nah itu udah bagus ya, karena apa? Partai juga yang menentukan kebijakan tentang siapa yang diusulkan, di mana orang ditempatkan, bagaimana kaderisasi berjalan, pola rekrutmen, itu di partai. Nah kurang-kurangnya 30% perempuan di partai. Kalau enggak dia nggak bisa ikut pemilu. Nah kemudian yang kedua, kalau tidak ada di dalam pencalonan, gitu. Jadi walaupun ternyata di dalam pencalonnya lebih dari 30%, bisa jadi tidak ada satupun yang terpilih, gitu. Karena persaingannya begitu berat dan ternyata perempuan yang maju di sana mungkin tadi kemampuan keterpilihannya masih lebih rendah dari yang laki-laki. Tapi ada juga loh kasus pernah di suatu daerah ya seperti di Bengkulu, saya tahu pernah juga kejadian 4-4-nya perempuan. Iya, jadi bisa seperti itu juga. Nah, oleh sebab itu nanti ini menjadi evaluasi ya bagi setiap partai politik, tempatkan perempuan yang memang pertama tadi memiliki motivasi tinggi, memiliki tingkat keterpilihan yang juga diberi kesempatan dan fasilitasi supaya menjadi tinggi terpilihannya ya. Jadi memang sekarang sayangnya undang-undang ataupun kewajiban itu bukan menetapkan jumlah yang harus ada di DPRD, tapi jumlah yang harus menjadi calegnya, gitu, ya kan? Jadi walaupun sudah ada 40%, 30% jadi caleg, ternyata nggak ada yang terpilih. Terpilihnya ya Bu, iya, yang diharapkan. Yang penting. Itulah ya Bu, akhirnya program Literas ini sangat penting. Visi misinya itu berpengaruh untuk meningkatkan kualitas dari para calon para perempuan agar mencalonkan diri seperti itu ya, baik sebagai calon jadi lebih mantap gitu kan dan lebih siap. Tapi yang sudah di DPRD juga kan biasanya mencalonkan lagi, juga bisa mempertahankan. Untuk yang incumbent lebih lagi, dia harus bisa menjalankan tugasnya sebagai anggota DPRD yang lebih baik supaya nanti masyarakat lebih percaya kepada anggota DPRD perempuan, karena mereka tidak kalah kualitasnya dari yang laki-laki. Bahkan ya mudah-mudahan ya nanti ke depan gitu jumlah anggota DPRD di seluruh Indonesia
mayoritas meningkat dan jadi ya apalagi mayoritas. Kalau ya. menurut Ibu Hetifah sendiri, kira-kira periode kapan Ibu parlemen diduduki oleh mayoritas perempuan? Sebenarnya saya merasa sangat optimis ya untuk 2024 dan berikutnya, terutama kalau perempuan muda juga tertarik bergabung di politik, maka kemungkinannya akan sangat besar karena teks juga kepada media sosial, karena media sosial akan membuat proses politik dan kontestasinya itu di dalam pemilu jadi lebih murah. Nah sekarang salah satu yang membuat perempuan, apalagi perempuan muda ragu, itu karena mahal gitu ya, untuk ikut pemilu tuh mahal. Nah nanti dengan media sosial sebenarnya kita bisa mensosialisasikan diri dengan biaya yang lebih murah. Nah ayo perempuan muda, semangat sekarang, perempuan muda. Ya coba perhatikan ya, banyak sekali kan teman-teman kalian juga yang sekarang sudah ada di DPR RI dan mereka sangat bagus-bagus sekali. Mudah-mudahan itu memberikan motivasi kepada teman-teman untuk ikut bergabung ya. Dan mungkin in the future kan kita juga sangat mengharapkan ya pemimpin-pemimpin muda dari kalangan perempuan juga menjadi lebih banyak lagi. Lalu Ibu, apakah Ibu yakin kalau mayoritas atau banyaknya keterwakilan perempuan di parlemen akan mampu memperjuangkan hak-hak wanita? Ya tentu saja ya, saya yakin. Walaupun jadi bukan berarti kalau kaum laki-laki itu mereka akan anti kepada kesetaraan. Justru itulah salah satu tantangan kita, gimana perempuan-perempuan yang ada ini walaupun jumlahnya sedikit, kita mengajak teman-teman kita yang laki-laki gitu. Jadi walaupun jumlah kita sedikit, seperti di Komisi 10 ya, sampai kita menyebut diri ada fraksi perempuan ya, walaupun perempuan itu dari berbagai partai, tapi kalau udah memperjuangkan sesuatu tuh kita bisa kompak gitu. Nah akhirnya teman-teman yang laki-laki itu terpengaruh gitu. Nah ini jadi strategi-strategi yang perlu dipelajari juga ya untuk kita bisa mempengaruhi sesuatu. Jadi saya sangat yakin. Nah hanya tadi kita harus punya keterampilan berkomunikasi sama sesama perempuan, karena kadang-kadang perempuan sama perempuan juga bisa jadi bersaing satu sama lain gitu, terus saling menjatuhkan. Nah itu yang sangat disayangkan. Berarti yang mengerti permasalahan perempuan atau sesama perempuan itu hanya perempuan ya Bu? Jadi perempuan itu otomatis dong lebih sensitif terhadap dirinya sendiri karena kan dia yang mengalami. Misalnya gini ya, ketika kita bicara soal olahraga, gitu, saya sebenarnya kecewa ya. Presiden membentuk ada tim investigasi ya, itu semua anggotanya laki-laki, padahal banyak korbannya bukan hanya juga. Bahkan anak-anak gitu. Sebetulnya gitu ya, dari perspektif psikologi, ada psikolog olahraga, ada asosiasinya, ketuanya tuh perempuan gitu. Nah cuma kadang-kadang di dalam pembuatan tim gitu ya, ataupun satu pengambilan keputusan, perempuannya itu tidak diberi kesempatan gitu. Nah padahal kalau ada perempuan di situ, pasti perspektif sebagai keluarga, sebagai ibu yang kehilangan anak-anaknya menjadi korban kerusuhan di stadion ya. Terus kemudian ke depan sebaiknya bagaimana perbaikannya, apakah memang anak-anak tidak boleh dibawa kalau ada pertandingan malam hari, atau kebijakan lain gitu ya yang mungkin akan berbeda kalau ada perempuan di sana. Jadi harus ada perempuan gitu, walaupun mungkin sekarang komposisinya ya otomatis lah, namanya di politik baru sekitar 20%, kita juga nggak bisa mengharap perempuan jadi dominan, tetapi untungnya gitu ya, sekarang hampir di setiap komisi ada perempuannya. Bahkan juga ada komisi-komisi yang dulunya dianggap sangat maskulin. Contohnya misalnya Komisi 1 urusan luar negeri dan Hankam, sekarang ketuanya juga perempuan dan ternyata oke aja kan gitu. Jadi stigma bahwa perempuan itu tidak memahami isu-isu yang dianggap maskulin juga salah. Nah, kita juga harus memberi kepercayaan kepada teman-teman yang laki-laki untuk mendukung kita. Jadi jangan kita juga perempuan kayak ngegeng sendiri, terus selalu menuduh bahwa laki-laki itu pasti nggak ngerti soal perempuan. Justru kita bikin mereka mengerti. Jadi nanti kita banyak sama laki-laki dan betul. Perempuan. Jadi itu kuncinya sih kalau menurut saya ya, kalau kita mau sukses, justru jangan kita itu tadi menjauhi rekan-rekan kita yang laki-laki. Tapi kalau kita udah berbeda pendapat ya kita harus tegas yang perempuan ini. Kalau kita yang dirugikan atas suatu kebijakan, ya tentu kita juga harus menyuarakan hal itu.
Ibu Hetifah, melihat visi misi Ibu dan semangat Ibu nih, rencana Ibu ke depannya, apakah Ibu akan mencalonkan kembali di periode selanjutnya? Ya, kalau selama ya masyarakat masih memberikan kepercayaan, saya kira biasanya ya seorang politisi pasti akan berpikir berkali-kali ya untuk dia mundur tanpa suatu alasan gitu. Walaupun saya merasa bahwa 3 kali itu udah cukup sebetulnya bagi saya ketika memiliki motivasi atau berkeinginan untuk mengabdikan diri di dunia politik. Jadi yang periode keempat, kalaupun saya maju lagi, ini adalah pengabdian. Jadi udah bukan keinginan, tapi ini bagian dari pengabdian ya. Mungkin agak jadi lebih berbeda lagi, motifnya itu menjadi lebih kuat lagi. Kalau dulu lebih hasrat kayak kita keinginan, dan nanti lebih ke pengabdian. Okay. Ibu, terakhir untuk menutup program perbincangan kita pada hari ini, mungkin Ibu boleh sampaikan pesan kepada Mitra Kemendagri terkait dengan topik kita hari ini. Oh ya, untuk Mitra Kemendagri terima kasih atas atensinya, dan saya juga merasa sangat beruntung ya bisa ikut berbagi pikiran dan pengalaman. Nah, mudah-mudahan saja Mitra Kemendagri nanti juga bisa ikut mendukung, memberikan juga sugesti positif kepada kaum perempuan yang ada di ruangan parlemen maupun yang di luar parlemen ya, dalam berbagai bentuk ya. Kami pun juga tetap membutuhkan banyak support ya, pemberian semangat gitu ya, dan juga dukungan-dukungan lainnya. Semoga bersama kita akan bisa mempengaruhi kebijakan menjadi lebih sensitif kepada kesetaraan keadilan gender. Terima kasih banyak Ibu Hetifah sudah berbincang dengan kami, sudah banyak menginspirasi Mitra Kemendagri. Semoga Ibu sehat selalu, sukses, dan lebih banyak menginspirasi para perempuan tentunya. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak Mitra Kemendagri. Salam kerjasama. Salam kerjasama.